300 tahun sudah. Akhirnya aku bisa menahan walau berat satu telapak tangan dari dewa bela diri. Lagi mikir apa sih? Nggak lihat guru? Lagi ngelamun, sengaja ngalah. Guru, kau teringat lagi kisah asmaramu 3 tahun lalu? Ah, kurang ajar. Racun api neraka dingin ini sungguh kuat. Bahkan aku merasa gerah. Tolong aku. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Saat dua giok menyatu, itulah saat kita bertemu. Tenanglah Nona, aku pasti akan mencarimu nanti. Kalian jaga di sini, aku turun gunung sebentar. Guru, seperti rumah tua kebakaran, turun gunung cari ibu guru buat kita nih. Guru, saat turun gunung, ingat untuk menyembunyikan tenaga dalammu ya. Kau lupa, guru sudah berlatih hingga tanpa level. Para kultivator biasa di dunia bawah tidak mungkin bisa mencium sedikit pun kekuatan guru. Di mata mereka, guru hanyalah manusia biasa. Terima kasih guru atas keringananmu. Banyak sekali orang mengantre untuk dapat telur. Itu dia. Itu dia. Tolong. Selamatkan aku. Hari ini siapa yang bisa mengambil jepit rambut giok dari tanganku? Dialah suamiku, Lin Qingge. Ternyata kau Lin Qingge ya? Kepala keluarga Wijaya yang baru mengadakan sayembara mencari suami. Dasar pengemis tak berguna, apa urusanmu di sini? Kepala keluarga lama baru saja wafat. Sekte Darah Naga sudah mengirimkan surat tantangan. 3 hari lagi mereka akan membantai keluarga Wijaya untuk merebut pusaka utama Wali Taiksu. Lin Qingge mengadakan sayembara ini juga untuk mencari jalan keluar bagi seluruh klan. Begitu rupanya. Ayo serang bersama. Cuman ini? Dari mana datangnya bocah liar? Pergi atau kau cari mati. Dasar sampah tanpa tenaga dalam, kau dapat jepit rambut cuma karena keberuntungan. Ini tidak sah. Hei, buang dia keluar. Berhenti. Mulai hari ini, dia adalah suamiku, Lin Qingge. Istriku? Qingge, kamu mencari orang seperti ini sampah, tanpa kekuatan dalam untuk dijadikan suami. Apakah kau ingin membuat keluarga Wijaya kehilangan muka sepenuhnya? Benar, Qingge orang tuamu memintaku untuk menjagamu, tapi kau membawa masuk pengemis kelak jika aku sudah di alam baka. Dengan muka apa menghadap kakak laki-laki dan kakak iparku? Lagi pula semuanya sampah, tidak ada satupun yang bisa bertarung karena dia mendapatkan jepit rambut Gyoku. Aku, Qingge, menepati janjiku. Mengakuinya sebagai suamiku. Aku pergi perjalananku mencari istri begitu lancar. Bawa pergi.
Pengantin masuk kamar pengantin. Awalnya ingin melalui pernikahan ini mengendalikan Kingge menguasai keluarga Wijaya, tak disangka diambil alih oleh seorang sampah. Seorang yang tanpa kekuatan dalam hanyalah sampah. Aku akan mengirim beberapa orang untuk menghabisinya. Ayah, ibu, hari ini putrimu akan menikah. Mohon berkah arwah kalian, 3 hari lagi aku akan memimpin keluarga Wijaya. Mengalahkan sekte darah naga, membasmi ras iblis, melindungi orang yang ingin kulindungi. Meskipun pernikahan ini agak tergesa-gesa, tapi tenanglah. Sebagai istri dari Dewa Bela Diri, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ini dia sampah tanpa kekuatan. Apakah sampah seperti ini layak kami bertiga? Yang tingkat 3 bela diri datang, kamu sendiri saja yang maju. Kami berdua istirahat di sini. Berisik. Baiklah. Karena kalian memang ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tidak apa-apa. Kekuatan dalam yang sangat kuat itu dari arah kamar pengantin. Gawat, Nona. Ada pembunuh menyelinap ke kamar pengantin Tuan Aditya. Istriku. Luka di mana? Aduh. Tanganku. Kaki juga. Masih ada, dan juga hatiku. Cabul. Istriku. Tidak ada jejak perlawanan. Tenaga dalam orang ini pasti di atas level 100. Sejak kapan Yun Cheng kedatangan orang sehebat ini? Yun Ye. Tadi di ruangan ini siapa saja yang ada? Guru, tadi ada menantu baru. Aditya. Pengemis tidak berguna itu. Apa benar aku yang terlalu banyak berpikir? Atau jangan-jangan Aditya ini memang tidak sederhana. Tampaknya aku harus mengamatinya dengan baik. Aditya ini. 2 hari ini kau diam saja di rumah, jangan melangkah keluar pintu sedikit pun. Istriku, ini sedang khawatir pada suamimu sendiri. Aku cuma takut kau mati. Membuat nama baik keluarga Wijaya tercemar dunia persilatan itu rumit dan berbahaya. Orang sepertimu yang tak punya tenaga dalam, nanti mati pun kau tak tahu bagaimana matimu. Kau ngapain sih? Lepaskan aku cepat. Istriku, kau sungguh berpura-pura tidak mengenalku. Kau salah orang. Kau kenapa setelah tidur bersamaku, lantas pura-pura tak kenal? Apa kau lupa? Hari itu di kuil tua. Diam. Kita belum pernah ketemu, aku menjadikanmu menantu hanya karena jepit rambut giok di tanganmu. Sorot mata ini, pesona ini, aku bisa mengenalinya walau mata terpejam. Dia malah pura-pura hilang ingatan. Tidak bisa anak-anak nakal di gunung itu masih menanti-nanti, aku bahkan kalau harus memaksa, tetap harus membawa istriku ini pulang untuk mereka. Oke. Kalau memang salah kenal, untuk tugas menantu ini, aku harus dapat imbalan. Lepaskan, jangan kira kau sudah masuk keluarga Wijaya lalu bisa berbuat sesukamu padaku.
Kalau kau berani macam-macam denganku, aku yang pertama akan melumpuhkanmu. Dengan kondisimu seperti ini tidak seperti mau melumpuhkanku. Nona gawat. Ada apa? Kualitas isu penjaga Tuan Muda tiba-tiba bergerak. Cepat lihat. Tuan Muda, aku ke sana. Istriku dan anakku. Sudah 2 tahun, Nona. Tuan Muda lahir dengan racun di tubuhnya dan tak kunjung tumbuh besar. Ia harus dilindungi Taik Suding. Kini, kau malah menikah lagi dengan menantu yang tanpa tenaga dalam. 3 hari lagi, Sekte Darah Naga akan datang merampas Taik Suding. Apa yang harus kita lakukan? 1 hari lagi, racun di tubuh Yuan akan sepenuhnya dibersihkan oleh Taik Suding. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku akan mempertahankan Taik Suding dan melindunginya. Anakku? Aku punya anak. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Sudah kubilang aku bukan orang yang kau cari. Dia juga bukan anakmu. Kau hanyalah menantu yang tinggal di rumah istri. Jangan berharap terlalu banyak. Baik. Meskipun anak itu bukan dariku, setidaknya kita pernah menjadi suami istri. Jika kau butuh bantuan, aku pasti akan membantumu. Membantuku? Kau pikir kau siapa, dewa bela diri? Kau hanyalah pengemis. Lagi pula, besok ada ujian keluarga Wijaya. Kau harus bersembunyi baik-baik. Kalau sampai lengah, nyawamu bisa melayang. Karena itu permintaanmu, aku akan memenuhinya. Namun, karena kita pernah menjadi suami istri, aku berjanji padamu, jika kau membutuhkan, aku pasti akan bertindak. Omong kosong seperti itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Siapa lagi yang mau naik menantangku? Tingkat 8 bela diri. Kak Lin saja baru tingkat 7. Kak Lin ini terlalu kuat. Hochan Jia milik Tuan Qingzhou. 1 cakar menghancurkan tulang, 2 cakar memutus urat. Tak ada yang bisa menandingi. Sayang sekali. Kak Lin ternyata menikah dengan pria seperti itu. Sepertinya, pertandingan melawan Sekte Darah Naga 2 hari lagi. Hanya bisa mengandalkan Kak Qingzhou. Baik kau Aditya, dasar sampah. Masuk keluarga Wijaya hanya karena keberuntungan, masih kuterima. Sekarang kau malah berani di depan semua orang menguap di saat tegang. Akan kuberi kau pelajaran. Hanya kau? Hei Shen, arena pertarungan adalah tempat suci keluarga Wijaya. Kamu malah menguap terus. Apa kamu meremehkan keluarga Wijaya? Tidak, Tuan Lin. Kamu salah paham. Itu karena frekuensi cakaran kucingmu terlalu monoton. Bikin orang ngantuk. Cari mati. Lihat jurus serigala kelabu penghancur zirah. Aku akan merobek mulutmu. Sudah kubilang jangan pegang bahu. Baju hijau ini baru kubeli. Kalau rusak, kamu sanggup membayarnya? Terlihat main-main, membuat Lin Qingzhou tidak bisa memukulnya, padahal dia sudah membacanya, semua jurusnya. Kenapa menendang lagi? Lantai ini baru dipasang keluarga Wijaya. Kalau rusak nggak sayang. Diam kalian, ngapain ketawa? Hei Shen, hari ini aku akan mengambil nyawamu. 3 jurus serigala ganas penghancur zirah. Kalau kamu ingin terbang, Kop akan mengabulkannya. Pergi!
Ini sama sekali bukan senjata rahasia. Ini dominasi tingkat tertinggi. Sebenarnya siapa dia? Dia itu sampah. Mana mungkin dia bisa mengalahkan kakak Wijaya? Jelas dia menggunakan senjata rahasia. Sudahlah. Kita ini tidak perlu meladeni sampah tanpa tenaga dalam. Keterlaluan, seorang menantu yang masuk karena keberuntungan semata. Berani di hadapan orang banyak menyerang sesama murid yang jenius secara licik. Benar-benar tidak kenal aturan. Lumpuhkan dia, usir dia dari keluarga Wijaya. Jangan biarkan hama ini menodai darah keluarga Wijaya. Keluar dari keluarga Wijaya. Keluar dari keluarga Wijaya. Keluar dari keluarga Wijaya. Aku beri kau waktu 3 tarikan napas, berlutut dan bersujud meminta maaf. Kau tidak layak. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku, karena aku tidak memberimu kesempatan lagi. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Lin Qingge, kau pikir kau itu tuan muda keluarga Wijaya? Diam. Selama ini kalau bukan karena ayahku yang membantu di keluarga Wijaya, kau nggak ada apa-apanya. Qingge. Dia masih muda, belum tahu banyak hal. Jangan diladeni. Lin Qingzhou, hari ini aku juga akan menghajarmu. Dan juga sampah yang cuma berani di belakang wanita sekaligus. Aku ulangi sekali lagi. Aditya adalah orangku, Lin Qingge. Siapa yang masih cari-cari masalah? Itu berarti menantang wibawa tuan muda keluarga Wijaya. Akan dihukum menurut aturan keluarga. Anjing saling gigit di dalam keluarga Wijaya. Sungguh menarik. Sekte Darah Naga, kenapa mereka datang hari ini? Pemimpin sekte, waktu pertandingan yang kita sepakati masih 2 hari lagi. Hari ini kamu datang tanpa undangan. Apa maksudmu? Kudengar keluarga Wijaya mengumpulkan murid-murid terbaik akan bertanding di sini hari ini. Maka aku datang untuk menguji kemampuan. Kalau menurutku, kalian datang untuk mengacau, kan? Aku memang datang untuk mengacau. Kenapa? Mosha, sebenarnya kamu mau apa? Serahkan kuali Taishu milik keluarga Wijaya, aku akan memberimu jalan hidup. Jika tidak, hari ini keluarga Wijaya akan berlumuran darah. Ini kelewatan. Jelas-jelas sekte darah naga kalian yang melanggar janji duluan dan masih ingin merampas harta pusaka keluarga kami dengan paksa. Mimpi! Mosha, kamu masuk ke keluarga Wijaya tanpa alasan dan melukai anggota keluarga kami. Kamu benar-benar kelewat batas. Kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Seorang pejuang mengandalkan kekuatan tinju. Bukan sekadar omongan. Keluarga Wijaya kalian. Bukankah kalian mengaku keluarga bela diri? Kalau begitu, kita tentukan pemenang di atas gelanggang. Dasar sampah keluarga Wijaya, ada yang berani menantangku? Mosha memukul orang itu hingga terpental beberapa meter, tenaga dalamnya tak terduga. Kalau kita maju, sama saja bunuh diri. Dasar sampah semua. Tidak berani ya? Tidak berani. Kalau begitu merangkak di bawah selangkanganku. Aku maju. Meski Budi Santoso mungkin kalah dari Mosha dengan silat cicit belalangnya, dia tetap akan menguras tenaganya. Jangan banyak bicara, lihat silat cicit belalangku. Tak akan bertahan 1 jurus. Dasar sampah yang tidak berguna, kamu ngerti apa? Budi Santoso mahir silat cicit belalang. Mustahil. Silat cicit belalang, rasakan kehebatan tapak robek langit. Cuman ini, keluarga Wijaya cuman segini. Kalau begitu, Tai Chuding ini aku ambil sendiri ya. Qingzhou, ini untuk menunjukkan wibawamu kesempatan besar. Asal kamu mengalahkan Mosha, kamu akan menjadi pusat perhatian. Ayah, serahkan padaku.
Kurang ajar. Ingin mengambil harta keluarga Wijaya. Harus tanya dulu apakah aku setuju. King Zhou hebat, keluarga Wijaya pasti menang. King Zhou hebat, keluarga Wijaya pasti menang. Cukup kuat juga. Tapi tidak banyak. Tak akan bertahan 3 jurus. Dasar sampah, jangan ngomong sial. Apa kamu tidak lihat King Zhou membuat Mosha terus mundur? Betul, dasar sampah tanpa tenaga dalam. Apa hakmu menilai Tuan King Zhou? Tuan King Zhou adalah di antara generasi muda kita murid yang paling unggul. Mana mungkin dia sampai tidak mampu bertahan 3 jurus? Cukup sudah bermain denganmu. Tiga jurus, dia benar lagi. Ini dia keluarga Wijaya kalian, murid terbaiknya. Ternyata cuma sampah begini, menyerahlah selagi bisa. Mungkin aku masih bisa bermurah hati menyisakan nyawa kalian para sampah, kalau tidak... Hari ini. Ini adalah kuburan massal kalian. Lebih baik mati daripada dihina. Sekte Darah Naga, keterlaluan. Tuan muda, jangan gelitik ketiakku. Aku mudah geli. Pergi. Kau menyuruh seorang kuli naik ke atas buat apa? Kau sengaja ingin membuat kami keluarga Wijaya malu? Tuan muda, tenagaku ini cuma lumayan angkut karung, tapi aku tidak tahan dipukul. Jangan takut. Anggap saja dia sebagai karung yang sangat berat. Tapi ingat, jangan terlalu keras. Jangan sampai karung jelek ini pecah. Oke. Karena kalian terburu-buru mau mati, kalau begitu akan kuantar kalian berdua sampah ini turun menghadap Raja Neraka. Lu Feng, turunkan bahu, pusatkan tenaga di perut. Semua tenagamu arahkan ke pangkal telapak tangan. Cakar pembelah langit hancurlah. Aku cuma mengayunkan tangan begitu saja. Kenapa dia bisa terpental sejauh itu? Tidak mungkin, bukankah dia sampah yang tidak bisa bela diri? Pasti dia beruntung cuma kebetulan. Kalian berani melukai anakku. Hari ini adalah hari kematian keluarga Wijaya kalian. Pemimpin Sekte Darah Naga sekarang tenaga dalamnya tak terukur, seluruh keluarga Wijaya kami tidak ada yang bisa menandinginya. Ini ilmu katak emas. Biar berbunyi. Dasar kodok busuk, kamu jijik nggak? Oke. Hari ini aku akan menambah menu untuk kalian. Kodok masak kecap. Sudah selesai bikin ribut? Aditya, kamu masih mau terus bikin masalah? Kamu ngomong apa? Kamu mau kesana bikin aku dipermalukan? Kamu itu cuma orang yang tidak berguna. Lin Qingge, kamu benar-benar berpikir begitu? Jepit rambut Gyok sudah pecah. Semua urusan kita sudah selesai. Keluar dari keluarga Wijaya. Baik. Tunggu. Nona Wijaya, masih ada urusan lain? Kamu pernah berjanji padaku akan melakukan apapun. Sekarang aku ingin kamu menepatinya. Bawa anak itu dan Kualita Isu. Pergi dari keluarga Wijaya lewat hutan lebat bukit belakang. Lin Qingge,
Kamu baru saja menceraikan suamimu, lalu kamu menyuruhku membawamu dan anak orang lain untuk melarikan diri. Apa dasar kamu berpikir aku akan menghidupi kamu dan anak orang lain? Ini utangmu padaku. Yuan, meskipun Mama tidak bisa menemanimu tumbuh dewasa, tapi Mama selalu sayang padamu. Baik. Aku sudah bilang, hal yang aku janjikan padamu pasti akan aku tepati. Lin Qingge, hari ini, biarlah ini mengakhiri hubungan lama kita. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apapun lagi. Haruskah aku memberitahunya soal anak kita? Xiaobao sekarang terkena racun yang mematikan. Aditya hanyalah orang biasa, bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa berbuat banyak. Itu hanya akan menambah kekhawatirannya. Maafkan aku, Aditya, tapi hanya dengan cara ini kamu bisa pergi tanpa ragu dan bisa melindungimu serta anak kita. Wah, drama cinta yang menyedihkan sekali. Kamu pikir dengan menyuruhnya pergi, kamu bisa menyelamatkannya? Hari ini, aku akan membunuh kalian para sampah, lalu menemukan Taeksu Ding. Agar kamu dan suamimu yang tidak berguna itu bertemu di alam baka. Selama aku ada di sini, kamu tidak akan berhasil. Kamu pikir kamu bisa menghalangiku? Nangis terus, cuma bisa nangis. Menyebalkan sekali. Dasar aku berutang pada kalian berdua. Ini Jok Leontin. Ternyata dia masih ingat aku. Nona, kini Sekte Darah Naga mengincar kita. Keluarga Wijaya dilanda masalah dari dalam dan luar. Anak ini tak punya ayah dan memang lemah serta sering sakit. Bagaimana kalau kita buang saja dia? Diam. Anak ini, bahkan meski harus bertaruh nyawa, akan tetap kupertahankan. Itu dia, benar-benar dia. Anakku, Aditya adalah ayahmu. Sayangnya dia tak punya tenaga dalam dan racun darahmu belum hilang. Sekarang kalian mengaku hanya akan membahayakan kalian. Tapi tenanglah. Meski harus mengorbankan nyawa ini, ibu pasti akan melindungi kalian berdua. Ternyata dia selalu mengingatku. Ternyata dia sudah mengenaliku sejak lama. Semua yang dia lakukan ini hanyalah untuk melindungiku. Untuk melindungi anak kita. Sekte Darah Naga yang remeh, berani macam-macam dengan orangku. Lin Qingge, tunggulah aku. Lin Qingge, cepat menyerahlah. Aku minta ayahku mengampunimu. Sekarang, Aditya dan anak itu seharusnya sudah aman. Keras kepala. Matilah kau. Aditya, lindungi anak kita, biarkan dia tumbuh dengan selamat. Berani macam-macam dengan istriku. Kau mencari mati.
berani menyentuh istriku mencari mati. Ayah, Aditya, kamu. Bukankah sudah kubilang kau pergi bawa anak? Mulai sekarang aku tidak akan pergi lagi. Kau di mana? Aku di situ. ayah. Tidak ada apa-apa? Ini mustahil. Bukankah dia ini tidak berguna? Aku mengerti. Tadi pemimpin sekte. Dia memaksakan ilmu katak emas. Tenaga dalamnya sudah habis. Orang tidak berguna ini. Dasar beruntung banget sampai-sampai dia pemimpin sekte kehabisan tenaga dalam. Dapat untung besar. Oh, Aditya, kamu masih punya malu nggak? Sampai-sampai memakai ilmu sesat yang rendahan untuk menyergap orang. Sri Laras. Kau tadi bilang, kau mau siapa yang mati? Kau? Sebenarnya siapa? Kalian tidak pantas tahu siapa aku tapi berani macam-macam dengan istriku. Kalian harus mati. kau jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Aku ini pewaris sekte Darah Naga. Kau tahu siapa kakakku? Kakakku itu dari Dewa Bela Diri, cucu murid langsung puncak tingkat 10 bela diri pemuda jenius Wisnu Mahesa. Kakakku sebentar lagi keluar dari pertapaan. Kalau kau berani usik aku, kau tunggu saja. Jangkakan cucu murid. Hari ini bahkan dari Dewa Bela Diri murid langsung berlutut di sini. Tetap tidak bisa menyelamatkan kalian, orang sekte Darah Naga. Siapa yang berani bicara besar? Kakak, tolong. Aduh. Kakak. Tolong aku. Aditya, ini Wisnu Mahesa, puncak tingkat 10 bela diri. Bawa Yuan pergi cepat. Pergilah sejauh mungkin, jangan pedulikan aku. Kamu istriku. Kau ibu dari Yuan, mana mungkin aku meninggalkanmu? Tenang saja. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Gila. Orang ini benar-benar gila. Aditya, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati di hadapan Tuan Wisnu Mahesa. Kamu berani bicara sombong? Kamu mau mati sendiri, jangan seret keluarga Wijaya ke dalam api neraka. Aditya, kamu itu sampah tanpa tenaga dalam. Berani melukai ayahku, melumpuhkan adik kedua. Baik. Kota Awan ini sudah lama tidak ada orang seberani ini menantang sekte Darah Naga. Berlutut. Terima ajalmu. Aku akan membiarkan jasadmu utuh. Laciklah. Hari ini aku di sini. Memberimu 3 jurus. Dalam 3 jurus itu, jika kau tidak bisa membunuhku, langsung enyah dari keluarga Wijaya. Kau memberiku 3 jurus? Hahaha. Dasar bocah tak tahu diri. Kamu pikir kau sudah menang melawan ayahku dan adikku, lalu sombong tak tahu diri? Kamu pikir kamu siapa? Dewa Bela Diri tingkat 10.000? Omong besar. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa itu kekuatan sebenarnya? Jurus Telapak Langit Agung. Pukulan telapak tanganmu sekuat tenaga, bukan hanya tidak akan berpengaruh sedikit pun padaku, bahkan akan dihancurkan oleh tenaga dalam pelindungku hingga kedua tanganmu hancur. Hari ini akan kubuat kau tahu siapa yang benar-benar kuat. Bocah ini ketakutan ya, kakinya tidak bergeser sedikit pun. Kekuatan bela diri tingkat 10, mana mungkin seorang sampah tanpa tenaga dalam sanggup menahannya? Cepat menghindar. Sayang, kenapa kau menarikku? Kalau aku tidak menarikmu, kau sudah lama dihancurkan oleh Wisnu Mahesa. Kalau kau tidak menarikku, tangannya sudah hancur tadi. Apa kau mengira tubuhmu sekuat baja? Cepat menghindar. Kekuatannya cuma segitu. Cuma bisa menggaruk gatalku. Aditya, dia itu murid Dewa Bela Diri, kau gila. Apaan Dewa Bela Diri? Itu cuma palsu. Lihat saja aku menghajarnya. Dasar sampah, masih ingin menghajarku? Cari mati, tunggu-tunggu.
Jangan buru-buru. Kau masih punya 2 kesempatan. Sayang, tunggu aku. Kau tak punya kesempatan. Mati kau. Matilah. Aditya, kekuatanmu cuma segini, sampah yang hanya bisa berlindung di balik wanita. Serahkan kuali taiksu kalian, berlututlah, lihatlah bagaimana aku memperlakukan istrimu. Sedangkan anak haram itu, kalau aku senang, aku biarkan dia hidup, suruh dia membersihkan toilet. Ada kalimat yang bisa membuatmu mati. Sampai mati pun kau masih berani membangkang, membalikan langit agung, naga keluar dari laut. Aditya, Hanya segitu. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa bertahan? Jurus telapak langit agungku. Giliranku. Pergi. Kak, kau tidak apa-apa? Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah oleh sampah tanpa tenaga dalam? Aditya, apa sih akal-akalanmu? Dia tidak hanya dengan mudah menangkis serangan level 10 bela diriku, tetapi juga melumpuhkan kedua tanganku. Aku bukan tandingannya. Sepertinya aku harus meminta guruku turun tangan. Apa yang akan kau lakukan? Sudah aku bilang. Kata-kata yang terucap bisa berakibat mati. Kau tidak boleh membunuhku. Oh. Kenapa? Aku cucu murid Dewa Bela Diri. Kalau aku mati, guruku pasti tidak akan mengampunimu. gurunya adalah murid Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri adalah pakar tingkat 10.000, satu-satunya yang ada di dunia. Murid? Kenapa aku tidak ingat aku di Yunzhou punya murid seperti ini? Guruku adalah Gudeng. Kau tidak pantas mengenalnya. Gudeng? Kalau begitu sepertinya agak familiar. Yang Mulia Dewa Bela Diri, mohon ajari aku satu jurus. Kumohon. Meskipun bakatnya biasa saja, dia tekun dan ulet. Es setebal itu tidak terbentuk dalam sehari. Begitu ku beri sedikit arahan, dia pasti akan berhasil. Anggap saja ini menolong orang lain dan diriku sendiri. Bangunlah. Guru yang mulia, muridmu, Gudeng, mengucapkan terima kasih atas budi besarmu. Oh, ternyata dia. Gimana, takut kan? Kalau kamu tahu diri, hancurkan kekuatanmu sendiri dan berlututlah sujud 3 kali. Kalau tidak, begitu guruku datang, kalian tak akan selamat. Dasar pengemis busuk sampah yang cuma bisa ambil keuntungan, kamu pikir dengan ilmu sesat itu bisa melawan? Di depan nama besar leluhur guruku, kamu bahkan tak sebanding dengan semut Aditya, dasar pembawa sial. Kamu sendiri yang mencari mati, kenapa menyeret kami juga? Seluruh keluarga Wijaya ikut terseret. Cepat berlutut minta maaf kepada tuan mudamu. Baiklah. Aku mau lihat. Dia datang. Bisa apa dia padaku? Dasar anjing tak tahu diri, menjelang mati masih tak mau bertobat. Menyambut leluhur. Guru, akhirnya kamu datang. Cepat selamatkan muridmu. Siapa yang berani sekali, berani melukai muridku sampai begini? Ini dia sampah itu, dia melukai adikku dan ayahku, dan dengan sombongnya mencoba menghina wibawamu. Mohon hancurkan kemampuan bela dirinya, dan musnahkan seluruh keluarga Wijaya. Dasar anak ingusan, berani meremehkan orang tua ini. Tua bangka. Puluhan tahun tak bertemu. Kamu makin hebat ya. Ini? Berani tidak menghormati guruku, aduh. Guru Agung, ampuni aku Guru Agung. Ampuni aku, Guru Agung, ampuni aku. Dia yang melukai murid kesayanganmu. Kalau mau menuntut, carilah dia. Ini dengan kami. Keluarga Wijaya tidak ada hubungan sama sekali.
muridmu sudah menghadap Guru Agung. Guru Agung di hadapanmu. Terimalah sujud muridmu. Ini Guru Agung. Sejak kita berpisah dulu sudah puluhan tahun. Muridmu kini sudah tua renta, tak kusangka. Guru masih sangat muda. Tidak mungkin. Kudeng terkenal sejak muda. Puluhan tahun lalu, level bela dirinya sudah di atas 100. Sampai kini tak ada yang menandingi Aditya ini. Mana mungkin dia gurumu? Gurunya Wisnu, yang level bela dirinya di atas 100, adalah Kudeng. Ternyata dia murid Aditya. Dia murid Aditya. Mana mungkin? Pasti Anda salah kenal. Dia hanyalah orang tanpa tenaga dalam, menantu yang tak berguna. Diam! Kudeng, 10 tahun tak bertemu. Kau sukses juga sekarang. Sampai jadi guru besar. Semua ini berkat anugerah Dewa Bela Diri. Jika bukan karena bimbingan guru waktu itu, kini muridmu tinggal tulang kering. Mana mungkin ada nama sebesar ini? Bodoh, kau benar-benar pikun. Muridmu dihina. Kau tak membantuku. Kau malah bersujud kepada pengemis kotor itu. Kau benar-benar tak masuk akal. Murid durhaka. Bertemu Guru Agung, tidak bersujud pun tak ku permasalahkan. Berani pula melawan Guru Agung. Kayaknya kau cari mati. Dia cuma bisa sedikit ilmu telapak tangan. Mana mungkin dia jadi gurumu? Padahal dia dewa bela diri. Kau! Sudahlah. Dulu karena kau punya sedikit bakat bela diri, maka kuangkat kau menjadi muridku. Sekarang ternyata, kau bukan hanya tak punya mata, tapi juga tak tahu terima kasih. Hari ini, aku sendiri yang akan menghukummu. Mulai hari ini, hubungan guru murid kita berakhir di sini. Apa katamu? Kau demi dia akan mengusirku sebagai muridmu? Mulai hari ini hubungan guru murid kita berakhir di sini. Apa katamu? Kau demi dia mau mengusirku dari perguruan? Guru Agung maafkan murid yang kurang pandai menilai. Telah menerima murid seperti ini sampah yang memalukan perguruan. Hari ini, maka di hadapan Guru Agung aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Jangan-jangan guru. Tunggu. Orang-orang seperti mereka yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mati pun tidak sayang. Tapi mati terlalu murah bagi mereka. Hancurkan kultivasi mereka, buat mereka menjadi orang yang paling mereka remehkan sebelumnya. Itu lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Kamu. Ya, Guru Agung. Guru. Aditya, kamu mau mati ya? Tidak. Tenaga dalamku. Aditya, dasar sampah, beraninya kau menghancurkan kultivasiku. Aku bunuh kau. Aku ingat sebelumnya kamu tidak menghormati istriku, kan? Karena barang itu masih kau miliki hanya akan membuatmu berniat jahat. Maka aku bantu memotongnya. Milikku. Aditya, dasar hewan. Keluar dari keluarga Wijaya. Aku akan membunuhmu. Tuan, ampuni kami. Kami tahu kami salah. Kadi, mohon beri kami kesempatan. Beri kami kesempatan? Kalian terhadap istriku. Ketika kalian berusaha membunuhnya, kenapa tidak terpikir akan begini? Sudah kubilang. Beberapa kesalahan hanya bisa dibayar dengan nyawa. Tunggu, Aditya. Kultivasi mereka sudah dicabut. Sekte Darah Naga anggotanya juga bubar. Tak akan bisa bikin masalah lagi. Kalau kita bunuh mereka, sekarang hanya akan mengotori tangan kita sendiri. Lebih baik biarkan mereka menjalani nasibnya sendiri. Baiklah, menurut istriku. Aku paham. Kami langsung pergi.
lihat ilmu kata kemasku. Awas. Lin Qingge, kau panggil kami semua ke sini. Mau apa? Karena semuanya sudah berkumpul, aku akan mengumumkan satu hal. Aditya telah membantu keluarga Wijaya menuntaskan sekte darah naga masalah besar ini. Kemampuannya, pasti kalian semua sudah melihatnya. Mulai hari ini, aku akan menunjuk Aditya sebagai instruktur bela diri murid-murid keluarga Wijaya. Agar kalian semua dalam bela diri maju selangkah lagi. Aku menolak. Ini sungguh tidak masuk akal. Qingge, kau mau menikah dengan pengemis yang menyusup masuk ke keluarga Wijaya? Aku tidak keberatan. Tapi kau ingin dia melatih murid-murid keluarga Wijaya. Aku sama sekali tidak setuju. Benar-benar tidak masuk akal. Qingge, kau mau menikahi pengemis yang menyusup ke keluarga Wijaya? Aku tidak keberatan. Tetapi kau ingin dia untuk melatih murid-murid keluarga Wijaya. Aku sama sekali tidak setuju. Keluarga Wijaya tidak mungkin membiarkan sampah berkomentar seenaknya. Betul. Aditya, kau bisa ngajari kami mengemis, atau kau bisa mengajari kami membawakan air cuci kaki untuk wanita? Beraninya kalian mencemooh guruku. Oh, guruku Deng. Kami menghormatimu sebagai senior bela diri. Tetapi kau malah bilang dia pernah membimbingmu. Siapa yang percaya? Kalau menurutku sih dia yang menghipnotismu. Betul. Kalau soal dia mengalahkan Wirya Mahesa itu semua karena Wirya Mahesa bermasalah saat latihan. Dia dapat keberuntungan besar. Dia cuma beruntung. Dia benar-benar mengira dirinya dewa bela diri. Diam. Kekuatan Aditya aku melihatnya sendiri. Masa depan keluarga Wijaya membutuhkannya. Baiklah. Kalau kau begitu percaya padanya, berani tidak kau bertaruh denganku? Taruhan apa? Kita bertaruh di turnamen bela diri Yunzhou. Qingzhou, dan dia lihat siapa yang memenangkan turnamen untuk keluarga Wijaya agar keluarga Wijaya kembali ke puncak bela diri. Dan lagi, yang kalah harus menghancurkan ilmu bela dirinya sendiri dan pergi dari keluarga Wijaya. Bagaimana? Dasar kau sampah yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Berani tidak kau bertaruh? Turnamen bela diri remeh. Tidak perlu guruku turun tangan, aku bersedia mewakilinya. Tidak boleh diwakilkan. Aditya, berani tidak kau menerimanya? Baiklah. Kalau kalian mau bermain, aku temani kalian bermain. Bagus. Lihat baik-baik. Bagaimana aku mengusirmu dari keluarga Wijaya. Lihat baik-baik bagaimana kamu kuusir dari keluarga Wijaya. Guru Agung, aku baru teringat, masih ada urusan penting yang harus kuurus. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku tak mengganggu kamu dan istri guru. Hehehe. Akhirnya mereka semua pergi. Maaf ya Aditya, karena kamu berulang kali terlibat dalam hal-hal yang bukan urusanmu. Jangan ngomong sembarangan. Kamu istriku, membantumu adalah kehormatanku. Tapi itu kan turnamen bela diri Yunzhou. Aku takut. Tenang. Dengan kekuatan suamimu, sampah-sampah itu tidak layak membuatmu khawatir. Tenang, Ayah. Aditya sampah itu sama sekali bukan lawanku. Kamu tahu apa? Dia bisa dengan mudah mengalahkan Wisnu Mahesa.
Dia juga guru dari Master Kudeng. Sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Maksud ayah, dia pura-pura lemah. Bagaimanapun juga lebih baik berhati-hati. Ini adalah pil yang bisa seketika meningkatkan tenaga dalam. Serbuk bakar hati setelah meminumnya bisa seketika meningkatkan kekuatan ratusan level. Bagus. Aditya, kali ini aku lihat bagaimana kau masih bisa beruntung. Nama tingkat bela diri. Nama Aditya. Tingkat bela diri. Belum pernah diuji. Belum pernah diuji? Dari mana datangnya orang sembarangan ini? Bahkan tidak punya tingkat berani ikut turnamen. Ini adalah tempat untuk mencari mati, cepat pergi. Ah, kenapa bicara seperti itu? Sana-sana Pak Tua, jangan menghalangi. Minggir. Dasar sampah, bahkan tidak punya tenaga dalam. Mau menghalangi jalan di sini? Keluarga Wayan-Wayan Kusuma. Tingkat 11 bela diri bunyi sekali. Lihat jelas. Dasar sampah, inilah yang disebut kekuatan. Kamu lihat, inilah perbedaannya. Hanya tingkat bela diri 10 ke atas yang bisa membunyikan lonceng ini. Semakin banyak bunyi lonceng, semakin dalam tenaga dalamnya. Kamu bahkan tidak bisa merasakan tenaga dalam. Ngapain ikut campur? Jadi cukup membunyikan lonceng ini bisa masuk benar kan? Tentu saja. Dasar kamu bisa membunyikan lonceng perunggu. Babi pun bisa. Tiek, 3 kali. Di atas tingkat 12 bela diri bagaimana? Bagaimana mustahil? Tiga suara. Tingkat 12 bela diri ke atas. Bagaimana mungkin? Aku ternyata mengejek seorang mahaguru. Maaf, tadi aku tidak tahu siapa dirimu. Maafkan aku. Dengan sekali lambaian tangan, bisa membuat lonceng perunggu beresonansi secara fisik. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan sekali. Sudah, loncengnya sudah berbunyi. Ayo kita masuk. Anda bertiga silakan. Bukankah King Zhou tingkat 8 bela diri? Kenapa baru beberapa hari tidak bertemu, tenaga dalamnya sudah begitu dalam? Dia memaksakan diri menguras tenaga dan darahnya. Titik akupuntur di seluruh tubuhnya tampak ungu gelap. Ini serbuk bakar hati. Dia membakar energi vitalnya untuk memperoleh tenaga dalam yang kuat. Aku tidak menyangka Om demi menang sampai rela mengorbankan nyawa King Zhou. Pendekar nomor 1 di Yunzhou, cuma segini, sungguh konyol. Siapa lagi? Siapa lagi yang tak takut mati berani maju menantangku? Pendekar nomor 1 di Yunzhou. Hanya segini sungguh konyol. Siapa lagi? Siapa lagi yang tidak takut mati? Berani naik ke sini untuk menantangku? Kalian sampah yang tidak layak tampil. Orang gila dari keluarga Wijaya ini, aura pembunuh ini, benar-benar seperti iblis turun ke dunia. Tidak ada orang lagi? Sungguh sekelompok sampah.
Aditya. Tidak kusangka, kamu yang hanya bersembunyi di balik perempuan, dasar sampah. Ternyata kau benar-benar berani datang ke sini untuk mati. Cepat naik ke sini untuk mati. Akan ku buat kau merasakan kekuatan tinju peremuk zirah serigala kelabu milikku. Aku akan membuktikan bahwa aku yang mampu memimpin keluarga Wijaya menuju kejayaan. Sedangkan sampah sepertimu hanya pantas kuinjak di bawah kakiku. Kurang ajar. Dasar binatang pemakan obat terlarang. Berani berkata sombong kepada guruku. Lihat nanti bagaimana aku menghajarmu. Aditya, kenapa? Kau mau jadi pengecut di bawah panggung? Menyuruh si tua bangka ini naik ke atas untuk mati menggantikanmu? Lin Xingzhao, jaga mulutmu dengan bakatmu yang pas-pasan. Tidak pantas membuat guruku turun tangan. Baiklah. Kalau kau si tua bangka ini ingin cepat mati, maka akan kukabulkan. Aku bunuh kau dulu. Lalu, ku penggal kepala Aditya untuk ditendang seperti bola. Aura hitam ini bahkan bisa menggerogoti energi tubuh emas tingkat 100-ku. Aura hitam ini sampai bisa mengikis energi tubuh emasku level 100. Bagaimana? Sekarang kau tahu takut? Sekarang kau berlutut memohon ampun padaku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Cih, kau juga pantas. Sampai mati kau masih bicara besar. Aditya, kau masih mau jadi pengecut sampai kapan? Kenapa belum cepat naik ke sini? Rasakanlah kehebatan jurus serigala kelabu pemecah zirahku. Kalau tidak, aku bunuh muridmu sekarang juga. Jangan hina guruku. Aku belum tumbang. Yang diajari guru sampah, pasti juga sampah. Guruku, aku masih bisa bertahan. Kudeng, Pikirkan baik-baik jurus yang kuajarkan padamu. energi naik dari telapak kaki pikiran menguap bagaikan awan. Penakluk naga, tidak takut serangan iblis. Terima kasih atas bimbingan guru. Hanya gertakan. Entah kau naga atau cacing, hari ini kau pasti mati. Jurus telapak penakluk naga penyesalan naga. Terimalah kematian. Guru, aku akhirnya memahami jurus telapak penakluk naga milik guru. Aditya, kau benar-benar mengira kau bisa mengalahkanku?
Dia makan apa? Qingzhou, itu obat terlarang. Memaksakan diri meminumnya, itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Lin Qingge, diam kau. Asalkan bisa mengalahkan Aditya, tidak masalah meski aku hancur. Aku... Qingge, dia ingin mati, tak ada yang bisa mencegahnya. Bagaimanapun, kami dibesarkan bersama. Aku... Ini... Tenaga dalamnya melonjak lagi. Aku sepertinya sudah tidak bisa merasakan tenaga dalamnya lagi. Pil iblis gila. Dia sedang membabi buta menghabiskan energi vitalnya untuk memperoleh tenaga dalam yang kuat. Dalam pertarungan ini, dia pasti mati. Dasar tua bangka, bersiaplah mati. Lin Qingge. Aditya? Tunggu sampai aku membunuh tua bangka ini. Akan mencincang kalian hingga berkeping-keping. Tangan maut serigala. Berani menyerang muridku di depan mataku. Beraninya kau. Tanyakan dulu apakah aku setuju. Guru, semua ini karena muridmu yang tak becus. Aku sudah mempermalukanmu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Selanjutnya, serahkan padaku. Aditya, akhirnya kamu rela naik ke sini untuk mati. Ternyata dia menantu pria dari keluarga Wijaya itu. Katanya dia seorang pengemis. Seperti Kudeng Master level 100 macam dia saja kalah. Orang macam dia, anak kemarin yang bikin lonceng berbunyi 3 kali. Naik ke atas bukankah bunuh diri? Benar, dia itu cowok manis yang cuma numpang hidup dari istri. Lin Qingzhou tinggal menggerakkan jarinya, maka dia bisa langsung melumpuhkannya. Aditya, dasar sampah yang cuma bisa memungut sisa-sisa. Lihatlah, hari ini aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Panggung pertarungan ini hari ini akan menjadi kuburanmu. Di depan Lin Qingge, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur. Sebaiknya kau berhati-hati. Awas tenaga dalammu meledak, tulang pun tak tersisa. Jangan banyak omong, serahkan nyawamu. Tangan pencabut nyawa serigala kelabu, pemusnah dunia. Sudah kubilang, kau harus berhati-hati. Baik. Karena kamu ingin main, aku temani kamu main. Jurus telapak penakluk naga, naga terbang di langit. Aditya, dasar sampah. Aku tidak akan pernah. Orang yang berbuat jahat pasti binasa. Anakku. Masih ada yang mau maju menantang? Hanya satu jurus kondisi gila berkekuatan level 100 langsung hancur lebur. Ini sama sekali bukan menantu yang tinggal di rumah istri. Ini jelas-jelas naga sejati yang menjelma sebagai manusia. Benar. Baiklah, karena tidak ada lagi yang menantang saya umumkan. Kejuaraan bela diri Yunzhou tahun ini keluarga Wijaya, Aditya menang. Keluarga Wijaya kembali menjadi nomor 1 di Yunzhou. Aditya menyelamatkan keluarga Wijaya dari bahaya. Dan kini membantu keluarga kita kembali ke puncak. Mulai hari ini, Aditya adalah pemimpin tertinggi keluarga Wijaya. Saya menolak.
Saya keberatan. Lin Qingge, kamu benar-benar buta oleh keuntungan. Dia sebenarnya memang pengemis di pinggir jalan. Dia beruntung jadi menantu di keluarga Wijaya. Apa hak dia memegang kekuasaan besar? Pengemis, menantu murahan. Pantas nama orang ini tak pernah terdengar. Ternyata pengemis berlatar belakang rendah. Sampah tanpa kekuatan. Hanya dalam beberapa hari, dia menghabisi sekte darah naga, membunuh anakku. Ini bukan ilmu bela diri, tapi ilmu sesat terlarang. Dia pasti menjual jiwanya kepada iblis. Dia musuh seluruh dunia persilatan. Kamu ngawur. Keluarga Wijaya kami adalah aliran mulia yang sah, tak akan membiarkan makhluk jahat merebut kedudukan tinggi. Biar nyawaku taruhannya, aku tetap akan memohon ketua datang untuk menegakkan keadilan bagi anakku, membunuh iblis ini, memenuhi arwah anakku di alam baka. Kamu gagal mendidik anakmu dan sekarang asal bicara di sini memfitnah suamiku. Dasar bajingan tua, berani memfitnah guruku. Sekarang akan kurobek mulutmu. Qingge, muridku. Anjing menggigit kalian. Apa kalian juga mau menggigit balik? Aditya, dia memakai ludah orang banyak untuk menenggelamkanmu. Tidak apa-apa. Karena dia ingin mengundang ketua aliansi persilatan untuk menegakkan keadilan, tidak ada salahnya kita ikut bermain sandiwara ini dengannya. Usir makhluk jahat, hapus ilmu sesat. 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 Ada apa ribut-ribut? Ketua. Ketua, akhirnya Anda datang. Pasti Anda menegakkan keadilan untuk anakku dan membunuh Aditya yang berlatih ilmu iblis itu. Itu dia. Dewa bela diri. Itu dia. Dewa bela diri. Tidak mungkin beliau, dewa bela diri sekali bergerak, bisa menghancurkan langit dan bumi. Mana mungkin dia tertarik pada turnamen bela diri yang cuma permainan anak-anak. Kalau dia datang, bukankah semua orang jadi nggak bisa main lagi? Selamat datang, Ketua. Mohon Ketua untuk jalan kebenaran kita, menegakkan keadilan. Ada urusan apa yang mengganggu meditasiku? Linkang, kau ingin aku membantumu menegakkan keadilan apa? Dia hanyalah pengemis. Beberapa hari lalu, dia kebetulan menjadi menantu di keluarga Wijaya. Seluruh kota tahu dia hanyalah sampah yang tak punya kekuatan sama sekali. Benar, aku juga dengar keluarga Wijaya menerima pengemis sebagai menantu. Tapi barusan, dia dengan satu telapak tangan mengalahkan ahli tingkat 100. Boleh tanya, Ketua? Kalau dia tidak berlatih ilmu terlarang jiwa, cara sesat yang menghisap habis darah manusia, masakan bisa punya kekuatan seaneh itu? Benar, itu pasti ilmu sesat. Tadi aku sudah merasa cahaya keemasan itu memancarkan aura jahat. Pasti pengemis ini sudah bergaul dengan iblis. Orang ini dia membunuh putra kesayanganku. Dan ingin merebut posisi kepala keluarga Wijaya jika kita membiarkan orang sesat seperti ini mendapat juara pertama. Bukankah itu akan menjadi aib bagi persekutuan pendekar, rasa malu yang amat besar? Kau ingin aku membantumu bagaimana menegakkan keadilan? Mohon Ketua batalkan nilainya, hilangkan ilmu silatnya, lemparkan dia ke neraka abadi. Ketua, rekan-rekan sekalian. Hari ini, Aditya dia bisa mencelakai sesama murid besok dia. Akan menggunakan ilmu sesat ini untuk mencelakai seluruh Yunzhou orang tidak berguna seperti dia. Apa hak dia memiliki kekuatan iblis seperti itu? Sampah dunia persilatan seperti dia orang yang cari jalan pintas. Kalau dia menang itu benar-benar aib bagi Yunzhou kita. Benar. Kami mohon Ketua menuruti takdir. Batalkan nilainya, cabut ilmu bela dirinya, usir dia selamanya dari Yunzhou.
batalkan nilainya, cabut ilmunya, batalkan nilainya, cabut ilmunya. Usir dari Yunzhou. Apalagi yang mau kau katakan? Suara lantang? Bukan berarti kau benar. Oh, Ketua. Semua ini gara-gara Lin Kang. Dia membiarkan anaknya pakai obat terlarang mencelakai sesama pesilat. Sekarang dia menuduh balik. Inilah biang kerusuhan dunia persilatan. Mohon Ketua menyelidiki. Mohon Ketua menyelidiki. Ketua jangan percaya kata-kata mereka. Mereka semua satu komplotan. mirip. Aura ini benar-benar sangat mirip dengan orang itu. Tapi tidak benar, aku ingat jelas dia punya tenaga dalam yang kuat. Bagaimana mungkin sekarang tidak terasa apa-apa? Mohon Ketua, batalkan nilainya, bersihkan dunia persilatan. Sejak kapan kau berhak menyuruhku? Saya tidak berani. Kalau tidak berani ya diamlah, aku umumkan. Kali ini pemenang turnamen bela diri Yunzhou adalah keluarga Wijaya. Aditya. Siapa yang tidak terima? Aku tidak terima. Aditya. Aku ingin bertarung mati-matian denganmu, sampai mati. Paman, kamu selalu memusuhi kami. Dan sekarang di turnamen bela diri ini, kau menyerang kami di depan umum. Sebenarnya apa maksudmu? Kenapa? Kamu memang perempuan, sialan. Apa hakmu memegang kekuasaan keluarga Wijaya? Warisan keluarga Wijaya tidak mungkin diberikan kepadamu, dasar perempuan tak berguna. Orang tua keras kepala itu, benar-benar buta. Aku sudah untuk keluarga Wijaya banting tulang puluhan tahun. Dia tetap memaksakan kursi itu diberikan kepada anak sulung yang tak berguna itu. Bukan kepadaku. Setelah lama menunggu ayahmu mati, dia malah ingin kamu mewarisi jabatan kepala keluarga Wijaya. Aku tidak rela. Semasa ayahku masih hidup, dia sangat menghormatimu sebagai adiknya. Semua urusan keluarga Wijaya selalu mendengarkan pendapatmu. Kamu malah... Itu cuma belas kasihan. Aku ingin mendapatkannya secara sah dan terhormat. Aku ingin semua orang tahu bahwa akulah kepala keluarga Wijaya yang sebenarnya. Hanya aku yang bisa memimpin keluarga Wijaya menuju puncak bela diri. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Dengan darah kalian, aku akan menghapus kekecewaan selama puluhan tahun ini. Kurang ajar. Kamu menganggap aku tidak ada? Tuan Ketua Aliansi, aku sudah tanda tangan surat perjanjian mati. Ini adalah aturan ribuan tahun dunia persilatan. Jika Aditya tidak berani menerimanya, itu berarti dia mengakui dirinya tidak berguna. Jika dia tetap nomor satu di keluarga Wijaya, itu tidak sah dan tidak benar. Kamu rela demi kekuasaan. Bertindak segila ini. Sayang. Digigit sampah. Cara tercepat menyelesaikannya bukan dengan diskusi, tapi dengan membuatnya lenyap. Basiklah. Kalau kamu mau main, aku akan menemanimu main. Jurus telapak penakluk naga. Naga di ladang. Jurus telapak penakluk naga. Naga di ladang. Apakah dia benar-benar dewa bela diri yang telah menghilang itu? Baik ya sayang. Setelah membersihkan sampah, kita pulang makan. Jurus dan gerakan ini persis seperti dewa bela diri, benar-benar dia. Tak kusangka dewa bela diri datang ke Yunzhou menjadi menantu di keluarga Wijaya. Tunggu. Mereka bilang kau sangat hebat. Kalau begitu aku akan melakukan ujian terakhir. Ketua aliansi saja turun tangan. Tidak peduli sehebat apa Aditya, dia tak mungkin bisa melewati rintangan ketua aliansi ini. Ketua aliansi yang terhormat, Aditya membalas karena terpaksa. Aditya, ayo cepat pergi. Tapak guntur milik ketua aliansi tak tertandingi di Yunzhou. Jangan sampai kau melawannya langsung. Kenapa takut?
Kalau takut, hasil turnamen bela diri tahun ini akan dibatalkan. Baiklah, kalau ketua aliansi ingin bermain, aku temani kau beberapa jurus. Sayang, istirahatlah dulu. Jangan sampai terkena debu. Kenapa terus menghindar? Bisakah kau bersungguh-sungguh? Inikah yang kau sebut bertukar jurus? Aduh, apa ini pantas kita lihat? Aditya. Tuan Wijaya, kenapa buru-buru? Tadi aku bersama Aditya melakukan uji terakhir. Jurusan tadi rasanya lumayan enak, kan? Dewa bela diri hari ini sampai di sini dulu. Kita sampai jumpa lagi. Sayang, salah paham. Bukan seperti yang kamu kira. Dia sampai nempel di tubuhmu. Apa yang masih perlu dijelaskan? Sayang, dia itu ketua aliansi persilatan. Tadi kami sedang bertanding, lalu dia tergelincir. Aku langsung menangkapnya karena hormat sesama pendekar. Bertanding? Mana ada yang bertanding sampai wajah berhadapan? Kamu pikir aku buta? Mana ada yang bertanding sampai masuk ke pelukan? Sayang, itu murni kesalahan. Sayang, di sini banyak orang. Ayo kita bicara di rumah Wijaya, oke? Setelah pulang nanti, aku siap diperintah. Pulang ke rumah Wijaya? Kamu masih mau pulang ke rumah Wijaya? That's just it. Pulang sajalah ke rumah ketua aliansi itu. Bukan. Sayang. Sayang. Istriku. Waktu dan suasana yang indah. Bagaimana kalau kita membahas topik yang menyentuh hati? Siapa yang mau membahas topik yang dalam? Istriku, jangan-jangan. Masih cemburu? Jangan membanggakan dirimu sendiri. Siapa yang cemburu? Tentu saja kamu, istriku. Akhirnya semua ini selesai. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk suamimu. Sepertinya aku datang tepat waktu. Mas Aditya kok marah banget. Yue, bagaimana kamu masuk ke sini? Aku kan ketua aliansi persilatan. Aku bisa pergi kemana saja. Di Yunzhou, hukum mana yang bilang ketua aliansi bisa masuk rumah orang tanpa izin? Aku tidak masuk rumah orang tanpa izin. Aku ini ingin sekali membalas budi. Rompi sutra ini tidak tembus senjata tahan racun. Mas Aditya, coba kamu pakai. Pasti. Pas di badan. Kalau begitu aku tidak mengganggu kalian berdua. Sayang. Mas Aditya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tak kusangka kamu tidak hanya melupakanku, tapi juga menghindar dariku. Apa kamu benar-benar lupa saat kita di puncak Kunlun menatap bintang dan bulan berbincang semalaman? Ah, bintang apaan? Sayang, itu waktu aula latihan kebakaran aku pergi memadamkan api. Dia memanfaatkan keadaan. Dewa bela diri benar-benar tidak tahu terima kasih. Dulu siapa yang bilang suruh aku menemaninya mengobrol? Duh, Nona, itu karena sulingmu sangat jelek bunyinya. Aku benar-benar tidak tahan. Sayang. Karena kalian berdua begitu merindukan masa lalu. Kalau begitu aku tidak mengganggu kalian berdua. Pak Aditya, malam ini biarlah kamu menemani ketua aliansi kita. Menghitung bintang sampai pagi. Sayang, kalau kamu pergi, ajak aku dong, sayang.
Yue, kamu sebenarnya datang untuk balas budi? Atau untuk balas dendam? Sepertinya rompi sutra ini tidak bisa memuaskan dewa bela diri ya. Kalau begitu bagaimana kalau aku menyerahkan diri untuk mengakhiri hubungan asmara kita dulu? Sudah, katakanlah ada apa? Jangan berpura-pura. Kok kamu tahu kalau aku pura-pura? Kamu pikir aku benar-benar akan pergi? Kamu bisa menghalangiku? Cepat bilang, ada apa? Setelah ini aku masih harus membujuk istriku. Aduh. Tidak kusangka dewa bela diri yang agung ternyata cuma budak istri. Kalau tak berbunga, ya biasa saja. Begitu berbunga, langsung mengejutkan. Sudahlah. Bermain dengan kalian yang sudah tua benar-benar nggak seru. Aku mau belajar jurusmu itu naga tampak di ladang. Naga tampak di ladang. Aku takut kalau kuajari kota Yunzhou ini bakal jadi milik keluarga Yue. Aku? Sang dewa, kau tak bisa lari. Aditya, aku belum mati. Langit masih menyisakan nyawaku agar aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Apaan jurus telapak penakluk naga? Aku pasti akan mengalahkanmu. Kamu tadi bilang apa? Kamu. Siapa kamu? Siapa aku? Aku Aditya, mimpi buruk terbesar di dunia ini. Dulu di puncak Kunlun, dia mengandalkan pilih kasih guru agung merampas kedudukan tertinggiku, mengusirku ke dalam neraka gelap gulita ini. Sudah 300 tahun. Akhirnya hari ini tiba. Kamu mau membalas dendam pada Aditya? Dendam karena rumahku dirampas. Dendam karena anakku dibunuh, tak bisa hidup di bawah langit yang sama. Baik. Mulai hari ini, kamu adalah tongkat pemukul anjing di tanganku. Sembah sujud, Guru. Kakak Aditya makan yang banyak. Lihat kantung matamu tebal. Biar cepat pulih. Terima kasih, Ketua. Aku bisa sendiri. Biar aku sendiri. Dewa, kau terlalu sungkan. Lagi pula, aku juga butuh bantuanmu. Kalau nggak mau makan, keluar latihan. Kurang, lebih cepat. Kurang, lebih cepat. Jurus tongkat pengusir anjing kuncinya pada keganasan. Kebencianmu belum cukup dalam. Tongkatmu tak akan bertenaga. Aditya, aku akan membunuhmu, bunuh semua keluargamu. Masih kurang. Sepertinya. Harus cari cara lain. Guruku, mohon sudilah mengajariku. Napas kegelapan tarik. Jurus tongkatku sudah sempurna. Aditya,
Saat kita bertemu lagi, semua penderitaan yang kualami akan kubalas 100 kali lipat padamu. Cuma melihat demonstrasiku saja tidak seru. Aditya, ayo naik ke sini, temani aku berlatih. Perlihatkan pertarungan sungguhan kepada para murid. Aku. Ketua aliansi aku baru saja makan. Kalau sampai bergerak, bisa melukai otot dan tulang. Lagi pula harus merepotkan istriku untuk menyeduh obatku. Tidak pantas, tidak pantas. Oh, pantasan. Ternyata takut di depan istrimu kalah olehku memalukan sekali. Ketua aliansi, kalau kamu berminat, lebih baik aku menemanimu berlatih. Bagaimana? Dengan orang tua sepertimu, apa serunya bertarung? Kalau nanti kalah, orang akan bilang aku menindas orang tua. Sebenarnya kamu mau apa? Sudah kubilang, aku ingin mempelajari jurus itu, naga di ladang. Kalian lanjutkan latihan. Aku tidak ikut lagi. Istriku. Aku bisa mengajarimu. Tapi jika nanti kamu berani bicara membuat Cingge salah paham, aku tidak segan melumpuhkanmu. Namun, aku mengerti kesulitanmu. Jaga dirimu baik-baik. Serbuk penghancur tenaga dalam ini tidak berwarna dan tidak berbau. Begitu terhirup, meskipun memiliki tingkat kultivasi tertinggi, takkan mampu mengeluarkan tenaga sedikit pun. Terima kasih atas petunjuk guru. Aditya, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan dengan matamu sendiri kehancuran keluarga Wijaya. Cingge. Sayang. Kemarilah. Tuan Anda di sini. Nona di mana? Aku tanya kamu Cingge dan Yuan Er di mana? Nona tadi masih di sini mengipasi tuan kecil karena buburnya terlalu panas, sengaja menyuruhku mendinginkannya. Kok baru sebentar sudah hilang? Mustahil kalau dia bilang ada di sini. Kok bisa hilang? Bau ini aneh banget. Bau apa? Kok aku nggak menciumnya? Ini kantong Cingge. Astaga, ini dijahit langsung oleh Nyonya tua yang dijahit untuk Nona. Nona tidak pernah melepaskannya. Kok bisa jatuh di sini? Barang bawaannya jatuh di tanah. Sepertinya Cingge dibawa orang. Kamu panggil Kudeng datang bilang saja, aku ada perlu dengannya. Baik. Tuan, Nona itu. Tenang, dia nggak apa-apa. Lereng naga jatuh datang sendirian. Lin Kang. Lin Kang. Berani sekali kamu. Guru. Kudeng, kamu segera suruh orang menjaga keluarga Wijaya.
Jika ada penjahat berani masuk saat lengah bunuh tanpa ampun, aku pergi ke lereng naga jatuh untuk menyelamatkan istri gurumu dan adik seperguruanmu. Guru mereka memasang jebakan menculik istri guru. Biarkan muridmu ikut bersama guru, tidak usah. Kamu jaga keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya tidak boleh terkena masalah lagi. Baik. Istri guru dalam bahaya. Cepat datang melindungi. Lin Kang. Lin Qingge. Lihat dirimu sekarang jadi seperti apa. Aditya dia, pengemis tidak berguna itu dulu dia mengusirku dari rumah. Apakah dia pernah berpikir akan begini? Lin Kang. Dasar iblis pengkhianat keluarga. Mengkhianati keluarga? Justru keluarga Wijaya yang mengkhianatiku. Bertahun-tahun ini aku bersusah payah mengurus keluarga Wijaya, pada akhirnya tidak punya apa-apa. Putra satu-satunya juga kalian bunuh. Itu karena ulahmu sendiri. Kamu demi menang menyuruhnya menelan obat terlarang, kalau tidak dia tidak akan. Diam. Itu kalian yang membunuhnya. Mau apa kamu? Aku mau apa? Aku akan membuatmu merasakan juga rasa kehilangan anak. Jangan. Aditya, akhirnya kau datang. Akhirnya kau datang. Lin Kang, ajalmu sudah tiba. Jangan bergerak. Berani maju selangkah lagi, aku habisi bajingan ini. Jangan sentuh anakku. Beraninya kau mengancamku. Kau, bagaimana kau melakukannya? Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Aditya, secepat apapun kau percuma. Jurus tongkat pengusir anjingku sudah sempurna. Hari ini kalian bertiga sekeluarga, semuanya mati. Kau cari mati. Pukulan ini balasan untuk anakku. Adik seperguruan. Jurus telapak penakluk nagamu. 300 tahun tak bertemu. Apa kabar? Kau, Samudra Mahesa. Aditya. Hari ini aku datang untuk mengambil nyawamu. "300 tahun lalu kau bukan lawanku. 300 tahun kemudian kau tetap bukan lawanku." Jangan sombong. Aku di lereng naga jatuh. Bertahun-tahun berlatih jurus tongkat pengusir anjing hanya untuk mengambil nyawamu. Aditya, matilah. Samudra Mahesa, dasar pengkhianat leluhur yang tak bermoral. Kau tak pantas kuhadapi. Bertahun-tahun telah berlalu, kau masih suka omong kosong. Mendengarnya, aku ingin sekarang mencabut lidahmu dengan tanganku sendiri. Jurus telapak penakluk naga. Naga menyesal. Tak kusangka, dia sekarang sekuat ini. Dendam sudah lama. Hari ini, inilah akhirmu. Dick, kau tak punya peluang lagi. Apa katamu? Ini serbuk pemusnah dewa. Aditya, kamu kenapa? Sayang,
Aku nggak apa-apa, aku cuma sedikit lelah. Mau istirahat. Aditya, jangan pura-pura. Kamu terkena serbuk pemusnah dewa. Kalau tidak ada penawar racun, bukan hanya kekuatanmu yang hilang, bahkan hanya butuh setengah dupa, seluruh tubuhmu akan membusuk hingga kau mati. Di ambang kematian, kau masih menghibur wanita ini. Dia titik lemahmu, kan? Samudra Mahesa, mau apa kau? Aditya, kalau kau ingin istri dan anakmu hidup, segera hancurkan semua kekuatanmu. Putuskan warisan Kunlun yang menjijikan itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu melihat sendiri ibu dan anaknya berubah menjadi darah. Aditya, jangan. Samudra Mahesa, aku mohon, lepaskan Aditya. Kalau kau melepaskannya, aku serahkan nyawaku ini untukmu. Cingge, jangan kau memohon pada anjing tua itu. Bitak Dewate, di ambang maut kau masih keras kepala. Aku akan membunuh istri dan anakmu lebih dulu, lalu mengirimmu menyusul untuk berkumpul dengan mereka. Jurus Telapak Penakluk Naga, naga terpendam. Perlawanan putus asa, kau berani melukaiku? Biar kau lihat sendiri, orang yang paling kau sayangi mati di depanmu. Samudra Mahesa, mau apa kau? Siapapun yang berani menyakiti Guru Agungku, akan kucincang dia sampai berkeping-keping. Guru Agung ini penawar racun serbuk pemusnah dewa, cepat telan penawarnya. Samudra Mahesa, jalan sesatmu sudah berakhir. Mustahil. Ini racun sakti yang kusempurnakan selama 300 tahun. Kalian, anak-anak Kunlun, apa dasar kalian mengurungku? Pengkhianat. Hari ini, atas nama Guru Agung, aku akan membersihkan sekte para adik seperguruan. Bentuk formasi. Aku tidak terima. Aku telah berlatih keras selama 300 tahun. Ternyata, akhirnya aku kalah di tanganmu. Cingge, maafkan aku. Kau diperlakukan tak adil. Aditya, kau menyelamatkanku sekali lagi. Hei sayang. Sayang, setelah kita masuk kamar nanti, bolehkah kita tidak pisah ranjang? Mengingat jasamu dalam menyelamatkanku. Baik, Kei.